Kalau nggak salah itu Mas Willy Produser Rendra ya, atau Mas Rendra atau Mas Willy itu pernah ngeritik teman-teman seniman yang apa itu berdiri di bawah telapak kaki Dewi Kesenian, yang unkonteks, yang lepas dari konteks, yang tidak kontekstual gitu ya, dalam ranah sastra maupun teater gitu ya. Dan saya jadi ingat ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang intelektual muda. Saya tidak usah sebut namanya karena saya menghormati beliau, terlebih kepada menghormati almarhum abah beliau yang dekat dengan saya, dan juga kakak-kakak beliau yang saya hormati juga, yang kurang lebihnya itu menyampaikan data, fakta, dan argumentasi yang tentu saja itu adalah debatable gitu. Tapi secara keseluruhan itu menurut saya unkonteks gitu, dan tidak ada keberpihakan kepada lapis masyarakat paling bawah yang itu adalah mayoritas gitu. Padahal saya memahami tugas intelektual, tugas ulama, tugas kiai, tugas ajengan, tugas tuan guru itu adalah tugas profetik, tugas yang melanjutkan tugas para nabi, yang salah satu pemaknaannya adalah menjadikan dirinya sebagai sarana untuk terjadinya mobilitas sosial, menjadi sarana untuk bangkitnya masyarakat bawah. Maka ada hadis bahwa aku ini, kata Rasulullah, adalah sahabatnya fakir miskin misalnya itu. Dan dalam konteks pertengkaran akhir-akhir ini ya dia atau beliau itu memberikan satu ungkapan yang enak, asik juga. Kalau anak kecil jangan ditanggapi dengan anak kecil, jangan diajak bertengkar dengan anak kecil yang konteksnya itu perang Banten ente dan leluhur ente ada di mana itu ya itulah penerapan, menurut saya itu penerapan dari gunakan bahasa kaum. Ya kalau memang mayoritas publik itu anak SMP atau anak SMA, ya jangan diajari mata kuliah atau pelajaran yang pantas, yang pas untuk kelas S2 atau S3. Kalau begitu caranya itu ya dalam tanda petik itu seperti kritik Al-Quran itu kelompok ahli kitab dibandingkan dengan nabi yang ummi gitu. Ya ini kurang lebihnya seperti itulah kalau dikiaskan. Jadi tanpa keberpihakan, semua data, semua argumentasi itu bagi saya bullshit gitu. Dan kalau boleh saya bandingkan dengan Gus Dur gitu ya, idola saya. Gus Dur itu dengan segala macam apa yang beliau lakukan dan apa yang beliau sampaikan, beliau ucapkan, itu sepenuh-penuhnya adalah berpihak kepada kaum fakir miskin dalam tanda petik, kelompok masyarakat yang bawah gitu ya. Dan ya mungkin karena yang saya maksud orang ini belum sematang Gus Dur lah secara intelektual, dan belum ajar acur dengan umat, dengan rakyat yang di bawah itu. Dan dalam konteks ini saya bisa bolehlah kalau saya memutuskan atau menyimpulkan gitu, bahwa intelektual yang membela lapis atas, yang membela orang yang tidak perlu dibela, yang itu ya bagi saya sudah mengingkari tugas profetik, tugas kenabian dalam tanda petik. Jadi marilah kita jujur, tidak usah membungkus dengan sesuatu yang sifatnya itu bagi publik itu bisa membuat menyihir publik dengan data, dengan argumentasi, tapi isinya kosong itu. Kalau saya lebih
paling suka itu kalau membaca sholat itu sholawat ummi gitu. Karena ya itulah, ya terserah aja saya dibilang apa jenis marxis atau apa, tapi saya memahami intelektualitas, kecendekiawanan atau keintelektualan itu dalam rangka keseimbangan termasuk keseimbangan distribusi apapun gitu. Yang di bawah itu harus ditarik ke atas, bukan yang di atas malah ditarik, yang di bawah diinjak. Itu bagi saya itu ya sindiran Al-Quran mengenai oknum-oknum ahli kitab yang korup gitu, kalau saya begitu. Jadi korupsi intelektual bagi saya itu. Jadi sekali lagi ayat Quran itu selalu diturunkan Allah dengan konteks gitu, dengan asbabun nuzul, dan dalam beberapa ayat juga oleh Allah itu diberi contoh dimansuh, dihapus dan diganti. Itu artinya ya innallaha ya'muru bil adli, Allah itu menyuruh kita berbuat adil. Yang adil itu artinya yang lemah dibela, yang kuat direm, dikendalikan, bukan malah yang kuat dikuatkan, yang lemah diinjak. Bagi saya itu enggak. Dan ini juga ada, soalnya ada framing juga itu, bahwa Kiai Maduddin, saya, Kiai Nur Ihya, Gus Arya, Gus Islah Bahrawi, Kiai Sarip Rahmat, Abuya Yusuf, itu udah di framing oleh pasar mereka sebagai begini dan begitu. Maka intelektual muda kita yang saya harapkan ke depan lebih bijak ini apa tidak melihat itu. Kalau dia menyampaikan bahwa ini kanak-kanak, jangan ditanggapi dengan kanak-kanak, nanti sama saja dengan kanak-kanak. Loh, kalau memang bahasanya kanak-kanak ya gunakan bahasa kaummu dong. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di kandang kambing kita mengembek, di kandang macan kita mengaum. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan bahwa intelektual muda kita itu tidak dalam tanda petik membungkus kepengecutannya, ketidakberpihakannya kepada kelompok bawah di masa-masa yang akan datang. Jadi ya sahabat Nabi itu sekali lagi adalah fakir miskin, bukan kelompok elit, bukan kelompok yang sudah menang. Begitu. Tentu saja bahwa kita harus maju tak gentar membela yang benar, dan yang benar di situ tentu saja relatif, dan yang tentu saja harus ada upaya untuk penyeimbangan, bukan asal-asalan gitu. Makanya Gus Dur memberi contoh semua minoritas itu beliau, minoritas yang tertinggal, yang tertindas, yang dilemahkan itu beliau bela. Tapi beliau kan tidak pernah membela minoritas yang menjajah gitu, secara kultur gitu. Dan memang ya secara umum pribumi itu memang kurang ya di dalam memikirkan dan melaksanakan strategi kebudayaan gitu, sehingga kita khawatir bahwa budaya pribumi ini hilang diganti dengan budaya luar yang barbar, yang tukang perang, yang membunuh itu sesuatu yang biasa gitu. Ya saya hanya mempertanyakan, kita itu mau berada di pihak yang mana? Di pihak yang lemah atau menjilat langit? Itu ya.